Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Media Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat keluarga muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, selalu sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini pada hari Rabu, sahabatku, pada pekan biasa ke-15, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, dan kita belajar bersama dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Maka sahabatku, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku, refleksi pada kesempatan ini, sahabatku, bahwa orang yang merasa lebih tinggi atau lebih kaya, lebih terpelajar, lebih gaul, seringkali jatuh ke dalam kesombongan yang pada akhirnya membuat orang itu jadi angkuh dan takabur, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, karena kekayaan, kepandaian, dan relasinya yang luas, ia berpikir bahwa segala sesuatu dapat ia selesaikan dan atasi dengan mudah loh, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, orang seperti ini merasa gengsi untuk meminta nasihat atau bantuan dari mereka yang lebih rendah atau miskin, tak terpelajar, tak punya banyak relasi, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, tetapi kesombongan adalah awal dari kemandekan dan kehancuran, sahabatku. Karena merasa telah memiliki segalanya, orang sombong enggan belajar dan mendengarkan orang lain. Ia hanya mendengarkan dirinya sendiri saja, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sikap seperti ini membuat tertutup dan tak mampu memahami misteri ilahi loh, sahabatku. Orang sombong selalu mendongak ke atas, melihat yang megah dan agung, padahal misteri ilahi sering dinyatakan dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, Yesus mengingatkan bahwa misteri kerajaan Allah itu disembunyikan dari orang cerdik, pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil, sahabatku. Orang kecil adalah orang yang tak memiliki banyak sumber daya, dan karena itu bersikap rendah hati, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, orang rendah hati berpijak di tanah dan memandang ke bawah loh. Sekalipun pandai, ia merasa masih perlu belajar serta mendengarkan orang lain, termasuk dari yang lebih inferior sekalipun, sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita lihat kembali dalam kitab Amsal, sahabatku. Kitab Amsal juga mengingatkan, begini ayatnya, "Tinggi hati mendahului kehancuran." Sahabatku yang terkasih, sementara hikmat
ada pada orang yang rendah hati. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat dalam kisah Nabi Yesaya, Yesaya menubuatkan kehancuran Asyur yang congkak dan sombong, sahabatku. Di tengah kesuksesan, Asyur melupakan kebaikan Allah. Sahabatku, dengan nada retorik, Yesaya berseru, sahabatku, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Sahabatku dimanapun Anda berada, keangkuhan dan sikap tinggi hati bukan hanya tak berkenan pada Allah, tetapi juga akan mendatangkan kehancuran diri sendiri. Maka sahabatku yang terkasih, pertanyaannya, masihkah kita sering tinggi hati dan congkak hati? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita tutup dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, jangan biarkan kami menjadi congkak dan tinggi hati, tetapi buatlah kami selalu rendah hati. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama sahabatku. Mari sahabatku, kita refleksikan dalam diri kita, supaya hati kita dan perjalanan hidup kita tetap rendah hati. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.